Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita masih di materi barisan dan deret. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari deret aritmatika. Nah, adapun yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, bagaimana kaitan antara rumus jumlah n suku pertama atau Sn dengan rumus UN atau suku ke n dari barisan dan deret aritmatika. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah rumus ini ya. Jadi rumus kaitannya adalah UN dengan Sn. UN itu sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Jadi kalau misalnya kita ngitung nanti U10 gitu misalnya, maka kita perlu S10 dan S sebelumnya, berarti S9. Berarti S10 dikurangi S9 itu akan menghasilkan U10. Atau nanti mencari U15, maka kita perlu S15 dan S14. Jadi S15 dikurangi S14 itu kan menghasilkan U15. Nah, sehingga nanti nilai dari S1 itu akan sama dengan U1 atau juga kita sebut sebagai A, suku pertama gitu ya. Nah, kita pakai contoh. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2n kuadrat dikurangi 4n. Tentukan suku ke-8 deret tersebut. Ada rumus Sn diminta suku ke-8. Nah, berarti kan nanti kita ngikut ke sini. Kita perlu U8. Nah, dari teori tadi kalau kita mencari U8, maka kita perlu S8 dan S sebelumnya, atau berarti S7. Maka pertama kita hitung dulu S8-nya berapa. S8, nah ini kan Sn sama dengan 2n kuadrat min 4n. Karena S8 berarti setiap n-nya ini kita ganti dengan 8. Jadi 2 kali 8 kuadrat dikurangi 4 kali 8. Kita proses, 8 kuadratnya 64, kalikan 2 dikurangi 4 kali 8, 32. 2 kali 64, 128, kurangi 32, dapat hasil 96. Nah, inilah nilai dari S8. Nah, berarti yang ini selesai. Sekarang kita nyari S sebelumnya, berarti S7. Kalau S7, berarti sama ya, N-nya kita ganti dengan 7. Berarti kan 2 kali 7 kuadrat dikurangi 4 kali 7. Nah, tinggal diproses. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya S7 itu adalah 70. Nah, setelah dapat S8 dan S7, berarti tinggal kita hitung UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Nah, karena kita nyari U8, S8 kurangi S7. S8-nya udah dapat 96, S7-nya dapat 70. Tinggal dikurangi, sehingga kita dapatkan hasil 26. Nah, jadi inilah nilai dari U8. Kita dapatkan dari yang adalah rumus Sn, kita mendapatkan nilai sebuah suku. Nah, nanti kalau diminta suku yang lain, tinggal ikuti cara ini. Nah, sekarang di kondisi kedua, soalnya sejenis. Nah, tapi sekarang yang diminta adalah rumus suku ke n. Nah, tadi kalau diminta nilai salah satu suku, nah kan kita tinggal hitung S sesuai dengan indeksnya ini, dan juga S sebelumnya, atau indeks di bawahnya lagi 1. Nah, sekarang kalau diminta rumus suku ke n, nah apa yang harus kita lakukan? Kan kayak gitu. Nah, rumus suku ke n itu kan kaitannya, rumus yang paling dasar itu kan kita perlu A, kita perlu B. Karena rumus UN adalah A plus N min 1 kali B. Nah, itu rumus UN. Nah, sekarang pertama kita perlu A. Nah, dari sini nanti kita dapatkan A. A itu sama dengan U1. U1 itu sama dengan S1. Nah, kalau kita ngitung S1 berarti kita dapatkan nilai A. Nah, sehingga pertama dari sini kita akan hitung A-nya yaitu S1. Berarti N-nya kita ganti dengan 1 ya. 2 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Jadi 2, ini hasilnya 1 kuadratnya 1 ya, kali 2, 2, 4 kali 1, 4. 2 dikurangi 4, kita dapatkan A-nya sama dengan negatif 2. Nah, setelah dapat A, kita perlu B. Nah, sekarang kita logikakan. Nyari B atau beda, beda itu kan didapatkan dengan mengurangkan dua suku yang berurutan. Itu salah satu caranya ya. Nah, karena kita sudah punya U1 atau A, berarti untuk mendapatkan beda, kita akan perlu U2. Nah, berarti kalau kita perlu U2, kita perlu S2 dan S1. Nah, S1-nya kita sudah punya. Sehingga dalam rangka atau dalam tujuan mendapatkan U2, yang nantinya kita bisa mendapatkan nilai B, maka pertama kita harus hitung S2-nya dulu. Nah, sekarang kita hitung S2. Berarti kan N-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. Nah, 2 kuadratnya 4 dikalikan 2 jadi 8. 4 kali 2 juga 8. 8 dikurangi 8 dapat 0. Nah, S2-nya selesai. Kita dapatkan 0. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah U2.
U2 adalah S2 dikurangi S1. S2-nya 0. S1-nya ini negatif 2. 0 dikurangi negatif 2. Negatif kurang ketemu negatif menjadi plus ya. Berarti 0 tambah 2 ini hasilnya 2. Nah, kita dapatkan U2. Jadi sampai di sini kita sudah punya U1 atau A dan punya U2. Ada dua suku yang berurutan, berarti bedanya bisa kita hitung. Nah, kita hitung beda. U2 kurangi U1. U2-nya dapat 2, U1-nya negatif 2. 2 dikurangi negatif 2. Kurang ketemu negatif, jadi plus ya. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, sampai di tahap ini kita sudah punya nilai A negatif 2, B sama dengan 4. Ada A, ada B, maka rumus suku ke N bisa kita tentukan. Tinggal masukkan ya, UN sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya tinggal diganti dengan negatif 2, B-nya kita ganti dengan 4. Negatif 2 ditambah N-1 kali 4. Tinggal operasikan ya. Jadi 4-nya kali sini, 4N, min 4. Nah, sekarang ini ada negatif 2, ya, dikurangi 4 lagi. Maka ini kan jadi negatif 6 ya. Atau dikurangi 6. Sehingga ini menjadi 4N min 6. Nah, jadi dengan teknik ini, kita bisa mendapatkan rumus suku ke N dari suatu soal yang awalnya ketahui SN-nya, diminta rumus suku ke N-nya. Jadi prosesnya pertama kita cari A, habis itu nyari S2, dari S2 kita dapat U2, dari U2 karena ada U2 dan U1 kita dapatkan nilai B, baru kita tentukan rumus suku ke N-nya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan soal yang awal tadi, kalau hanya diminta satu buah suku, jauh lebih cepat daripada hanya diminta rumus suku ke N. Nah, tetapi untuk kasus soal seperti ini salah satu cara yang dasarnya ya. Nah, sekarang saya tambahkan satu cara cepat untuk menentukan. Nah, kalau yang diminta hanya rumus saja, tanpa diminta sukunya berapa. Kalaupun diminta nanti bisa dilanjutkan lagi. Karena dari rumus suku ke N, kita bisa menentukan nilai salah satu suku. Oke, lanjutannya kayak gini. Rumus cepatnya ya. Jadi, jika rumus SN-nya ada, nanti kan tadi 2N kuadrat min 4N gitu kan. Nah, sekarang saya misalkan dengan P dan Q ya. Jadi misalkan SN-nya sama dengan PN kuadrat plus QN. Maka kalau kita mencari UN, nah itu tinggal 2-nya ini yang awalnya pangkat kita bawa ke depannya P. Jadi pengali dia. 2PN. Nah, nanti berapapun P-nya tinggal kalikan 2. Ditambah Q, ya, angkanya di sini. Nanti kalau positif ikut positif, kalau negatif ikut negatif. Dikurangi nilai P-nya lagi, berapapun P-nya di sini. Kita dapatkan nanti rumus UN-nya. Dan nanti kalau hanya diminta beda, nilainya tinggal 2 kali P. Nah, kalau ini P-nya 2, 2 kali 2, maka bedanya 4. Kalau P-nya 3, 2 kali 3, maka bedanya 6. Nah, cepat sekali kita bisa mendapatkan nilai beda kalau rumus SN-nya ada. Nah, contoh tadi ya, kita selesaikan dengan ini. Ada rumusnya, Sn sama dengan 2N kuadrat min 4N. Tentukan rumus suku ke N. Apakah benar hasilnya sama kayak tadi gitu ya. Nah, dari analisis ini, berarti P-nya berapa? Ini kan P-nya 2. Q-nya berapa? Q-nya adalah negatif 4. Nah, berarti kalau bedanya berapa? 2 kali 2, 4. Nah, nanti ini kita dapatkan beda sama dengan 4. Sama kayak tadi ya, bedanya sama dengan 4. Nah, sekarang rumus suku ke N-nya. Nah, UN sama dengan 2PN. PN, P-nya 2, N-nya 2, 2PN, 2 kali 2N, ditambah Q gitu ya. Q-nya negatif 4, ditambah negatif kan menjadi kurang ya. Dikurangi 4, ditambah negatif 4 ya. Dikurangi P lagi, P-nya 2, maka kita kurangi 2. 2 kali 2N, ini hasilnya 4N. Negatif 4, kurangi 2 lagi, maka ini jadi negatif 6 ya, atau kurang 6 ya, kan jadi 4N min 6. Jadi hasilnya sama persis dengan yang tadi. Nah, seandainya ini diminta beda ya kayak tadi 2P. P-nya 2, 2 kali 2 maka hasil bedanya sama dengan 4. Oke, kayak gitu ya. Inilah rumus cepat menentukan rumus suku ke N. Nah, nanti kalau mau pakai ini juga misalnya diminta U10. Setelah dapat rumus suku ke N-nya tinggal diganti. U10-nya berapa? 4 kali 10 kurangi 6 ya, tinggal ganti N-nya dengan 10 dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu ya kaitan antara SN dengan UN. Nah, sekarang lagi satu, ada suatu kasus nyatakan bahwa misalkan ada N bilangan membentuk barisan aritmatika. Diketahui jumlah dan hasil kali. Gitu. Bagaimana sih cara atau teknik kita menentukan bilangan-bilangan tersebut?
Nah, jadi misalkan ada contoh kayak gini. 3 bilangan bentuk barisan aritmatika. Jika jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 21 dan hasil kalinya 280, tentukan bilangan-bilangan tersebut. Nah, nanti umumnya bilangan ini dibuat ganjil ya. Jadi agar bisa diketahui suku tengahnya. Kalau genap pun sebenarnya bisa, cuma nanti angka yang kita dapatkan bukan salah satu dari suku barisan tersebut. Tapi kalau ganjil kayak ini misalkan 3, nanti nilai tengahnya langsung menjadi suku tengah. Nah, karena 3 bilangan maka dia akan menjadi suku kedua. Nah, misalkan ini 3 bilangan untuk barisan aritmatika jika jumlah ketiga bilangan 21 dan hasil kalinya 280, tentukan bilangan tersebut. Maka yang kita cari pertama adalah nilai dari suku tengahnya. Itu UT-nya ya. Atau suku keduanya nanti jadinya. UT caranya adalah jumlahnya berapa, kita bagi dengan banyaknya berapa. Jumlah dibagi banyak. Nah, sekarang dalam kasus ini jumlahnya dibilang 21. Bilangannya ada 3. Sehingga hasilnya adalah 7. Oke, itu kita dapatkan. Nah, sehingga dari ini berarti nanti bilangannya adalah ada bilangan misalkan X itu ya. Di situ di tengah-tengahnya ada 7, di sini ada Y. Kalau ini dikalikan, hasilnya dia akan sama dengan 280. Nah, sekarang X kali 7 kali Y 280. Ini sudah ada salah satunya 7. Berarti nanti X kali Y-nya berapa? Gitu. Maka 280 ini kita bagi 7 dulu. Nah, kalau ini kita bagi 7, ini kan dapat 40. Gitu. X, nah berarti nanti X dikalikan dengan Y, ini hasilnya harus 40. Carilah dua bilangan yang hasil kalinya 40. Dan kalau ditambahkan, nah juga nanti ditambah dengan 7 hasilnya mau 21 kayak gitu. Nah, berarti sekarang kita petakan. Kalau kita bicara 40, 40-nya ini berapa sih gitu? 1 kali 40 bisa, 2 kali 20 bisa. Habis itu berapa lagi? 4 kali 10. Habis itu 5 kali 8. Ini ya. Ada 1 kali 40, 2 kali 20, 4 kali 10, 5 kali 8. Itu hasil kalinya semua 40. Nah, nanti syaratnya adalah karena ini membentuk aritmatika, dari 7 ini turunnya harus sama, naiknya harus sama. Pakai alasan itu untuk memilih ini boleh. Ataupun nanti dari jumlahnya ini. Mau nggak jumlahnya 21 kayak gitu. 1 sama 40. Jumlahnya ini udah 41. Maka ini udah pasti salah. Ini udah nggak mungkin ya. 2 sama 20, jumlahnya udah 22, ini juga nggak mungkin. Maka kan pilihannya tinggal ini. Nah, maka kalau kita gunakan jumlah 4 tambah 10, ini 14. 14 tambah 7, ini 7 ya, hasilnya mau 21. Maka yang benar nanti adalah 4 dan 10. Kalau kita pakai ini 5 sama 8, 5 tambah 8 ini kan baru 13. 13 tambah 7 hasilnya 20, nggak mau 21. Sehingga jawaban yang benar adalah 4 sama 10. Nah, sehingga nanti dari ini berarti barisannya itu berapa? 4, 7, 10. Dan juga syaratnya harus terpenuhi. Jaraknya ini kan harus sama. 4 ke 7 ini jaraknya 3, ini jaraknya 3. Nah, berarti ini benar, yaitu barisan aritmatika. Oke, jadi kayak gitu ya. Cara menentukan 3 bilangan yang membentuk barisan aritmatika jika ada jumlah dan hasil kalinya. Oke, demikian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.